inklusi di Indonesia itu omong kosong besar. Ya. Guru normal disuruh mendampingi anak berkebutuhan khusus setengah mati. Ini gila, ini luar biasa gila. Nggak mungkin. Nah, sekarang guru normal suruh mendampingi anak tunarungu yang belum berbahasa sama sekali di sekolah normal, nonsense. Itu omong kosong besar. Lalu anak SLBC masuk ke sekolah reguler itu juga omong kosong besar. SLBC tidak butuh itu akademis yang seperti orang normal, tetapi yang mereka butuhkan adalah keterampilan untuk masa depan mereka. Saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa, tetapi ini realitas di lapangan. Dan kami bersuara tetapi tidak didengar. Lalu mau apa? Ya kapan Indonesia mau maju kalau begini jalannya? Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Merupakan bunyi yang tercantum dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, apakah semua warga Indonesia pada kenyataannya sudah memperoleh pendidikan yang layak? Baik dari anak normal maupun mereka yang berkebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusi, diharapkan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat dididik bersama dengan anak normal lainnya. Inklusi itu kan sebetulnya dari kata bahasa Inggris ya, inclusion, artinya include ya, artinya membersamakan gitu ya. Nah, membersamakan di sini karena kita sadar penuh bahwa karena hambatan-hambatan seseorang itu sering tidak memungkinkan mereka itu menjadi bersama dengan anak-anak lain itu. Inclusion ya, inclusion itu adalah suatu proses panjang ya, proses panjang untuk upaya masyarakat dalam rangka merespon ya, keberagaman ya. Merespon keberagaman kan berarti anak-anak yang mengalami hambatan ini kita coba mengetuk hati untuk bisa memberikan tanggapan seperti apa kata-kata empatik dan kata-kata yang bisa menyentuh mereka itu menjadi bisa kita pahami sebetulnya karena mereka berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya. Pendidikan inklusif sebenarnya berarti membuat yang tidak tampak menjadi tampak dan memastikan semua siswa mendapatkan hak memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik. Dalam pendidikan, ini berarti bahwa semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang sosial ekonomi, suku, budaya, bahasa, agama atau gender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Awal mula kita menerima ABK di SMK 8 itu tahun 1999. Kita diperintahkan saat itu oleh Kanwil untuk menyelenggarakan suatu sekolah yang bisa menampung anak-anak yang dianggap berkebutuhan khusus. Saat itu belum dikatakan berkebutuhan khusus, tapi anak-anak yang ya istilahnya tunanetra saat itu. Kita menerima 3 dengan syarat memang harus ada satu guru di sekolah itu yang mampu mendampingi. Kebetulan saya di sini guru BK, tetapi background pendidikan saya adalah pendidikan khusus. Kebetulan juga saya jurusannya adalah tunanetra, sehingga dirasa klop. Dalam perkembangannya ternyata saya sendiri tidak mampu menangani sendiri, sehingga kita kerjasama dengan SLB dan dibantu oleh yang namanya GPK, Guru Pembimbing Khusus. Mereka yang terkucil dari pendidikan seringkali tidak terlihat. Jika terlihat, mereka tidak diperhitungkan. Dan jika diperhitungkan, mereka tidaklah dilayani. Poin itu saya setelah diganti Kamila itu yang
teks 17 itu Jadi sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang layanan anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya ada tiga sentra layanan gitu ya. Yang pertama itu yang kita kenal dengan istilah segregasi. Nah, yang kedua itu integrasi atau mainstreaming ya. Kemudian yang ketiga itu yang kita kenal dengan inklusi. Nah, segregasi ini maksudnya itu adalah bahwa anak-anak yang mengalami hambatan, gangguan, ya, kecacatan apapun gitu ya, mereka itu dikumpulkan di sebuah sekolah. Ya, kalau mereka itu hambatannya tentang penglihatan, ya kumpul dengan anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan. Sehingga di sana itu ada sekolah untuk tunanetra, ada sekolah untuk tunarungu, untuk tunagrahita. Itu kita sebut dengan segregasi. Nah, sedangkan integrasi itu lebih ke membersamakan anak yang mengalami hambatan itu ke sekolah reguler gitu. Cuma di integrasi itu anak yang datang ke sekolah reguler itu harus menyesuaikan dirinya gitu. Jadi kurikulum yang ada di situ itu harus ikuti gitu. Nah, berbeda dengan inklusi. Kalau inklusi ini juga justru anak yang datang ke sebuah sekolah reguler itu memang mereka datang itu dengan kebutuhannya sendiri. Jadi kalau sebuah sekolah sudah menyatakan inklusi, ini yang dilihat itu tidak hanya ini sekolah saya, mau ya silakan, tidak ya tidak usah gitu ya. Jadi guru, sistem pendidikan, sistem yang ada di sekolah itu harus melihat secara keseluruhan anak itu apa kebutuhannya gitu. Nah, itu diupayakan untuk bisa dicarikan solusi pemecahan yang memungkinkan anak itu menjadi bisa berpadu dengan anak lain. Sistem pendidikan inklusi di Indonesia secara tekstual sangatlah ideal. Namun sayangnya, dalam penerapan masih banyak kendala yang harus diberikan perhatian lebih untuk sebuah perbaikan ke arah yang lebih baik. Dampaknya, bagi sebagian orang yang mengamati dan ikut terjun langsung dalam menjalankan sistem ini, menganggap inklusi di Indonesia hanya sebagai suatu kebijakan semu. Penerapan yang belum tepat pada waktunya, dan cara instan pembuat kebijakan sistem pendidikan inklusi menjadikan masalah tersendiri. Jadi konsep inklusi untuk Indonesia itu masih sangat dini dan belum matang, tetapi sudah diterapkan itu. Saya heran, ini yang kadang-kadang membuat saya sensi terhadap yang namanya inklusi atau apa yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi semua omong kosong. Ya, karena saya bilang begitu karena memang belum tertata gitu loh. Belum tertata dengan baik. Tidak tidak menjawab kebutuhan mereka itu. Itu aja yang paling penting, tidak menjawab kebutuhan mereka. Gitu. Jadi ya kayaknya masih mentah sudah dilontarkan itu aja. Jadi kalau misalnya anak tunarungu sekolah di inklusi itu ada berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau dia belum pernah sekolah luar biasa, paling tidak dia sudah belajar bahasa. Kan kalau tuli lalu tidak bisa bicara kan. Nah, dia basicnya dulu, bahasanya dulu gitu. Kan di sekolah normal kan otomatis bahasa itu sangat diperlukan kan. Nah, kalau basic bahasanya itu belum dapat, langsung ke sekolah normal. Sementara yang mendampingi bukan ahli yang luar biasa bagian B begitu, lalu akan sangat kesulitan. Lalu apakah bisa sih yang belum berbahasa sama sekali lalu masuk sekolah inklusi tanpa pendamping yang jelas? Kan nggak mungkin. Jadi Eksklusivitas dalam pendidikan menutup kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Sikap eksklusivitas semakin membuat anak yang kurang beruntung dan berkebutuhan khusus semakin terpinggirkan. Yang menjadi hambatan paling besar itu adalah satu dari sisi SDM itu sendiri. SDM kemudian fasilitas ya. Nah, SDM ini utamanya adalah guru ya, guru ini. Nah, guru kalau tidak didasari dengan pengetahuan tentang pendidikan luar biasa, ini kan ya sama saja, karena yang mereka mereka bidangi selama ini kan untuk anak-anak biasa. Jadi kalau hadir anak yang biasa itu ya aneh saja begitu.
Nah, padahal mereka itu sudah merasa bahwa mereka itu harus, jadi mereka itu selalu berusaha untuk bisa mencarikan solusi ya, pemecahan masalah terhadap hambatan-hambatan yang ada. Ini yang baik diterapkan itu ya sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Misalnya kalau anak cacat tubuh, lalu di sekolah itu misalnya anak kakinya misalnya nggak punya kaki, berarti dia harus pakai kursi roda kan. Artinya aksesibilitas di sekolah itu harus ada. Misalnya tidak ada tangga gitu kan, semua ada yang bisa untuk lewat itu gitu. Lalu untuk pendamping khusus saya kira anak ini nggak perlu kan, anak yang hanya cacat tubuh artinya secara pendengarannya normal, matanya normal, inteleknya normal, itu bisa langsung gitu. Lalu misalnya anak buta itu menurut saya tetap harus ke SLB dulu kok, kecuali kalau pendampingnya itu bisa sangat spesial mengajari braille segala, kecuali itu loh ya. Jadi sejak awal oke, tetapi harus ada pendamping yang sungguh menguasai tentang kebutaan, tentang anak berkebutuhan khusus buta. Lalu misalnya anak yang cacat mental. Nah, cacat mental ini parah ini kalau di sekolah umum ini karena cacatnya di intelektualnya. Nah, kalau apakah mereka justru tidak menjadi minder berada di tengah-tengah anak normal karena tidak bisa mengikuti, dipaksa ya tidak bisa mengikuti, ada pun guru pendamping yang tidak bisa mengikuti. Lalu untuk apa sih mereka sekolah secara akademis? Menurut saya anak yang cacat mental, saya bukan menyepelekan, tetapi mau mengangkat mereka justru sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka butuh mandiri. Apakah di sekolah normal diajari kemandirian? Enggak kan, semua akademis kan. Apalagi sekarang kurikulum sekarang itu gila-gilaan kan. Semua dikejarnya kurikulum. Lalu anak-anak itu udah gak ada waktu lagi untuk main, untuk apa? Karena kurikulum. Nah sekarang anak ini yang cacat mental ini mau diapakan di situ? Sosialisasi oke. Tetapi apakah mereka akhirnya bisa mandiri? Siapa yang menanggung kemandirian dia? Kalau di SLBC mereka pasti diajari kemandirian. Paling tidak pertama bantu diri, ya kan, bisa membantu dirinya sendiri. Sesudah itu keterampilan-keterampilan yang bisa menjadi bekal dia. Kan tidak mungkin toh orang tuanya hidup terus toh. Orang tuanya juga pasti akan mati kan. Nah kalau orang tuanya mati dia hidup sama siapa kalau dia tidak punya bekal kemandirian? Itu. Jadi saya kira yang paling saya tidak setuju karena anak-anak yang cacat mental pun ini dimasukkan ke sekolah normal. Saya kasihan sungguh kepada guru-guru yang ada di situ, apalagi kalau tidak ada guru pendamping. Dan ini untuk saya ini justru melecehkan mereka yang ini anak-anak cacat mental ini, karena mereka dituntut sesuatu yang mereka tidak bisa dituntut. Jadi kalau kecacatan itu secara intelektual normal, oke, bisa ke sekolah normal. Tetapi kalau secara intelektual saja tidak normal, lah bagaimana? Kan aneh terus sebetulnya. Lalu SLB mau ditutup semua, gila lagi itu, ya kan? Itu. Memang ada pandangan beberapa yang menganggap bahwa keberadaan inklusi, sekolah-sekolah inklusi yang sekarang sedang marak terutama ya, ini perlahan-lahan akan membunuh SLB. Kalau menurut saya itu tidak, karena masing-masing punya porsi. Maksud saya begini, inklusi itu tersebar di semua institusi seluruh Indonesia, di mana dimungkinkan asal tempat tinggal anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang mungkin tidak ada keberadaan SLB, satu. Yang kedua, semakin meningkat jenjang pendidikan siswa, itu SLB pun tidak mungkin akan mengadakan SMA, SMK, contoh saja SMK 8. Ini adalah sekolah kejuruan seni. Apa mungkin akan mendirikan SLB kejuruan seni? Itu pasti biayanya mahal sekali. Nah, kenapa? Ini sama-sama milik pemerintah. Kenapa kita tidak menggunakan fasilitas yang sudah ada? Karena apa? Guru, gedung, peralatan ada semua. Kenapa tidak justru anak-anak yang inklusi atau yang ABK itu masuk ke inklusi? Jadi ada satu pengiritan dana, itu pasti. Kemudian SLB tetap jalan.
mereka juga tetap eksis menampung untuk anak-anak yang memang tidak mungkin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ada kriteria anak-anak yang memang hanya bisa di SLB. Artinya umpamanya berkebutuhan khususnya itu secara IQ rendah. Dia akan mampu latih dan mampu latih kemungkinan. Mampu didik saja yang tahap dasar. Nah, itu mungkin pas kalau di SLB. Memang benar Mas, jadi ada semacam ya mungkin kecemburuan gitu ya, macam kecemburuan bahwa dengan sekolah inklusi ini yang kita bayangkan itu adalah semua anak-anak yang kita sebut anak berkebutuhan khusus itu nanti akan ditarik semua ke sekolah reguler gitu. Nah, sebetulnya ini tidak benar ya, yang gitu tidak benar. Justru yang benar itu adalah sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya dari 85% ya, dari 85% itu bisa diupayakan untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah terdekat itu kan justru peran sekolah luar biasa itu akan menjadi sumber daya yang sangat potensial untuk bisa membantu supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang katakan tertampung di sekolah inklusi, di sekolah reguler itu bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi tidak akan menggeser, itu tetap akan tumbuh dan kalau bisa diperbanyak lagi gitu ya, supaya ya SDM-nya juga bertambah, kemudian sekolah-sekolah yang menyelenggarakan untuk anak-anak ini juga bertambah. Loh, kamu nggak minta? Udah, lah fotokopiannya mana? Aku gitu toh, waktu kamu nggak masuk dulu Mas. Kayak gitu tuh loh. Terus? Loh kamu nggak bayar kok? Lah kemarin kan saya udah minta toh, malah Yunita bilang gini, ya nanti gampang kan, nanti bayarnya carry. Ternyata fotokopinya kok malah kurang. Sekarang kelas B itu udah nggak peduli kok sama inklusi, serah. Dia udah nyatet di papan tulis. Saya tuh minta dikte gitu loh, tapi nggak ada yang mau dikte. Ya awalnya gini ya, masalahnya saya tuh teman-teman memang nggak terlalu ini ya Mas ya sama saya tuh ya, agak dikucilkan. Nah, saya mencoba Mas, dengan kelebihan saya mencoba tanya-tanya namanya siapa, terus kamu MI-nya apa, seperti itu. Saya juga ditanya, terus saya jadi menunjukkan saya di vokal, saya juga bisa bernyanyi. Ya udah, kita nyanyi-nyanyi. Saya saya tuh mengajak dia untuk bergaul sama saya Mas. Jadi saya tuh ya awal kenalan saya langsung rame gitu Mas, saya langsung ngajak dia untuk bergaul. Terus saya tanya-tanya ini nama apa, tolong ajak saya kemana, gandeng saya kemana biar saya tuh bisa akrab sama kalian. Saya adaptasinya ini seperti itu. Musim kemarau, tas berapa air. Ya ada, pertamanya juga adaptasinya. Itu kan karena dulu di SMP itu kan yang tunanetra kan hanya saya, yang lain normal semua. Itu adaptasinya sama temen itu sulit. Tuh terus teman-teman mungkin ada yang misalnya yang jahil itu kan juga kurang bisa menerima itu dalam di sekolah begitu. Terus mencatat pelajarannya itu juga sulit. Dulu sering didikte, sekarang di papan tulis teman-teman nggak ada yang mendiktekan. Sulitnya di situ, apalagi di matematika tuh sulitnya di situ. Kurang pembelajarannya, kurang apa ya, bimbingannya ya sulitnya di situ lah, kurang aja. Ketika ada anak ABK yang melaporkan permasalahannya, kita lihat permasalahan yang dia temui. Bisa masalah pelajaran, bisa masalah sosialisasi, karena banyak anak-anak ABK yang justru pelajaran tidak bermasalah, tapi masalah adaptasi ini menjadi kendala bagi mereka. Ya kita melihat permasalahannya apa. Nah, bantuan yang akan kita berikan kita sesuaikan dengan masalah yang dia laporkan.
Nanti kalau dia mengeluhkan, dia akan mendapat suatu pelayanan khusus. Contoh saja matematika. Bu, saya kesulitan dalam hal matematika. Nanti kita akan pull off. Pull off itu mengambil anak itu di kelas reguler dan kita beri drill, pembelajaran tambahan oleh guru yang memang kita persiapkan. Menurut Sak itu, Apa itu? Kurcak itu apa? lah kemarin aku mendengarkan sama Bina, ya masa Bina yang nggak mungkin akan Di Budina itu nggak pernah ngajar masuk. Di sekolah inklusi kan layanannya itu kan layanan yang sifatnya klasikal terus ya, homogen seperti Mas Fahmi katakan. Jadi kalau dia berada dari pagi sampai siang sama-sama dengan anak-anak lain pada umumnya memang sangat berat, dan dia hanya beban saja sebenarnya yang ada karena dia hanya duduk, mengikuti juga terlambat terus, ya tidak mengikuti juga salah gitu ya kan. Nah, sehingga perhatian guru yang satu kelas itu mungkin ada 40 atau katakanlah 35 begitu ya, ada satu atau dua. Nah, ini guru kan bagaimana untuk bisa melayani, memang sulit sekali, saya melihat itu sulit sekali gitu. Bisa, kalau mau pasti bisa. Tinggal kerendahan hati untuk menata ulang lah, istilahnya begitu. Saya setuju dengan konsep inklusi. Sebetulnya kalau mau diterapkan sungguh-sungguh malah pekerjaannya tidak sebesar ini loh. Harapan saya untuk keberlangsungan inklusi, selama itu dibutuhkan oleh masyarakat, saya menginginkan memang dari semua jajaran pendidikan bisa melayani. Karena apa? Tugas utama pendidik atau guru adalah mencerdaskan bangsa, terutama anak bangsa ya, ini anak bangsa. Yang normal, yang tidak normal, yang dikatakan tidak normal, semua adalah anak bangsa. Mereka semua ingin menyumbangkan tenaga pikiran untuk bangsa ini. Nah, kita mestinya memberi kesempatan kepada mereka semua. Halangan, tantangan itu pasti bermacam-macam. Yang normal juga bukan berarti mulus-mulus saja, itu juga ada halangan, ada tantangannya. Bagi mereka yang secara fisik tidak diberi kesempurnaan, mereka pun memiliki halangan dan tantangan yang berbeda. Kalau saya sebagai guru, justru inilah tantangannya sebagai guru. Bagaimana mencerdaskan bangsa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Iya ya jelas, ini harus ada kerjasama gitu loh. Misalnya SLBA buta begitu, lalu ini anak ini pinter, secara intelektual nggak masalah, dia sudah bisa braille, bisa mandiri, bisa kan langsung diterima di sekolah umum. Anak B ini dasar bahasanya sudah cukup, sosialisasinya bagus, anaknya cukup percaya diri, bisa gitu loh. Jadi kalau kerjasama begitu kan enak toh sebetulnya, bukan mau ini anakku nggak boleh pindah sekolah sana gitu loh. Tapi kalau ada kerjasama begitu saya kira menjadi lebih baik. Teman-teman tuh harus bisa beradaptasi dengan yang normal, yang bisa melihat. Terus nggak boleh yang namanya minder, nggak boleh putus asa. Misalnya ada temen yang mengejek itu ya memang kita sakit hati ya mas, memang kita sakit hati, tapi ya kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas lah, dengan baik-baik, yang menegurnya dengan baik-baik. Untuk pembelajaran kita harus yang teman-teman harus aktif. Jadi harus bisa seperti teman-teman yang normal, harus aktif seperti anak-anak yang lain. Sebetulnya kalau mau melibatkan praktisi-praktisi ya, itu bisa banyak hal yang bisa digali gitu loh, untuk membuat sistem itu menjadi lebih matang gitu. Tapi mereka itu ya kayak gitulah, nggak ngerti saya. Mungkin karena saya orang swasta kali ya, lalu saya bilang begitu. Ya. Dan sebetulnya negara maju sekalipun di dalam inklusi tidak pernah menyebutkan bahwa sekolah itu atau sistem itu sistem inklusi. Mereka tetap masih menyebutkan menuju gitu. Karena apa? Karena tidak bisa memenuhi memenuhi persis sama dengan anak-anak itu tidak akan mungkin bisa. Jadi tetap namanya itu mereka menyebutnya towards the inclusion gitu. Jadi saya ingin menekankan bahwa saya kira pembelajaran yang paling baik untuk bisa menciptakan masyarakat inklusif yaitu tadi pendidikan karakter melalui pendidikan inklusif.
artinya kita membiasakan sejak dini gitu. Walaupun kita sebetulnya mungkin ya saya kira tidak ada kata terlambat ya. Nah, kita adalah menuju suatu idealisme yang dikatakan dengan inklusif, masyarakat inklusif kayak. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Apa yang sedang terjadi dalam perjalanan sistem pendidikan inklusi di Indonesia sudah pasti mempunyai tujuan yang sangat positif bagi anak-anak berkebutuhan khusus pada umumnya. Akan tetapi, dengan adanya monitoring dari pihak yang mengkritisi, diharapkan lebih menyempurnakan kebijakan ini. Syaratnya, niat awal harus berorientasi kepada mereka yang membutuhkan, bukan keuntungan beberapa pihak saja.